Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Abdul Jalani dari kelompok 1. Di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif dan juga tips-tipsnya. Nah, yang pertama, cara berkomunikasi dengan efektif, kita harus menjadi pendengar yang baik. Seperti kata pepatah, jika kamu ingin didengar, maka dengarkanlah orang lain. Nah, cara menjadi pendengar yang baik adalah kita mendengarkan, cukup mendengarkan saja. Karena dengan mendengarkan kita bisa lebih tahu informasi apa yang kita dapatkan dari percakapan tersebut, dan juga bisa membuat orang lain merasa lebih dihargai. Nah, yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini bisa mencakup yang misalnya bahasa tubuh, emosi, dan juga gaya bicara atau intonasi bicara. Dengan komunikasi nonverbal, kita bisa membuat cara bicara kita menjadi lebih bagus, dan juga membuat cara bicara kita lebih unik, sopan, dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Yang ketiga, mengontrol emosi. Tentu di saat percakapan tidak akan ada yang namanya itu kesenangan. Ada juga beberapa percakapan yang terasa menyinggung kita. Tetapi walaupun jika percakapan itu menyinggung, alangkah baiknya kita mengontrol emosi kita agar tidak meluap-luap, dengan tujuan agar si lawan bicara maupun pendengar tidak merasa tersinggung. Nah, yang keempat, komunikasi asertif. Apa sih itu komunikasi asertif? Yaitu mengutarakan apa yang kita mau tanpa menyinggung orang lain. Kita bisa memanipulasi orang itu untuk melakukan apa yang kita mau tanpa perasaan terpaksa ataupun menyinggung. Nah, dengan cara itu kedua pihak diuntungkan, baik pihak pembicara, pendengar, maupun pihak-pihak lainnya. Oke, sebelumnya makasih yang telah mendengarkan video saya. Akan lanjut oleh video 2. Judulnya adalah mau sukses harus pintar ilmu komunikasi. Sebenarnya judul ini udah menggambarkan hampir keseluruhan video. Inti dari videonya adalah kalau di dalam videonya pembicaranya bernama Helmi Yahya itu menjelaskan kalau mengapa komunikasi itu sangat penting kalau kita mau sukses. Simpelnya gini, pintar, anggaplah kita seorang yang pintar. Kita punya ide, kita punya inovasi, kita punya penemuan. Dan penemuan itu, andai kata kita bisniskan, andai kata kita uangkan, itu kita bisa dapat duit yang banyak banget. Tapi supaya itu barang atau penemuan atau ide itu bisa kita duitkan, kita perlu komunikasikan ke orang lain, betul? Kita perlu buat orang lain mengenal bagaimana penemuan, bagaimana inovasi, bagaimana ide kita itu bisa berpengaruh lah bahasanya. Nah, itu butuh yang namanya komunikasi. Percuma kalau kita emang pintar, kita bisa bikin penemuan, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikannya kepada publik, kepada orang lain. Kita nggak bisa membuat orang lain mengenal bagaimana produk yang ingin kita buat, bagaimana ide yang ingin kita gagaskan. Nah, ada pun beberapa tips komunikasi yang baik, komunikasi yang sukses gitu dari ya beliau pembicara Helmi Yahya. Itu tuh salah satunya adalah dalam berkomunikasi kita harus berbicara dengan bahasa lawan bicara. Maksudnya gimana? Dalam komunikasi itu kita nggak boleh egois. Kita harus memahami bagaimana lawan bicara kita berbicara, dan kita yang harus menyesuaikan bagaimana kita berbicara itu. Satu. Yang kedua, dalam komunikasi menurut si pembicara Helmi Yahya itu ada prinsip yang namanya 3 menit pertama. Apa itu? Itu adalah prinsip bagaimana kita harus mengutarakan ide, mau mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan. Bagaimana kita mempengaruhi orang atau lawan bicara kita dalam 3 menit pertama sejak kita memulai pembicaraan. Kenapa harus 3 menit? Karena pada dasarnya kita tuh nggak punya waktu banyak buat berkomunikasi dengan orang lain. Karena itu sebisa mungkin komunikasikan buat orang lain terpengaruh dalam waktu 3 menit atau bahkan lebih singkat dari itu. Jadi prinsipnya tadi itu ya. 1. Mengenal lawan bicara. Dan 2. Utarakan ide, komunikasikan ide kita secepat-cepatnya. Dengan mengkombinasikan kedua itu, boom, kita bisa mendapat apa yang kita inginkan. Kalau konteksnya kita mau membuat orang lain terpengaruh untuk membeli produk kita,
itu kita bisa melakukannya. Kalau di video Helmi tuh memberi contoh tuh semisal gini. Kita mau bikin usaha. Kita butuh investor kan. Nah, investor itu ada di mana-mana. Kita bisa temui di mana aja. Masalahnya adalah bagaimana kita membuat investor itu terpengaruh agar mau bekerja dengan kita, mau menyetorkan duit dengan kita, menyetorkan duit ke kita. Nah, disitulah peran komunikasi berlaku. Buat dia tertarik, buat dia investor itu tertarik, gunakan prinsip 3 menit tadi, 3 menit awal, buat kenali dia lebih dalam, ulik dia, buat dia tertarik dengan diri kita, dan boom. Intinya sih begitu. Sekian ya, itu saja penjabaran video saya dari yang video kedua. Mau sukses, ilmu komunikasi, harus pintar ilmu komunikasi itu, yang judulnya itu, pembicara ilmiah ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.